keberkahan beserta ketaatan. Yang taat pasti berkah hidupnya. Keistimewaan yang kedua, ya, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya langsung. Dalam hadis, dalam riwayat Ibnu Umar berkata, khalaqallahu ya arba'an biyadihi. Allah menciptakan empat perkara dengan tangannya langsung. Di antaranya adalah al-arsh, yang kedua adalah al-qalam, yang ketiga adalah Adam, yang keempat adalah jannatu adn. Di antara yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya dengan dalil ini Allah menyuruh iblis sujud kepada Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Wahai Adam, wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Spesial. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, bahwasanya Allah memiliki kedua tangan. Barang siapa yang mengingkari Allah punya kedua tangan, berarti dia telah mengingkari keistimewaan Adam alaihissalam. Kalau ternyata Adam tidak diciptakan dengan kedua tangan Allah, kalau gitu apa istimewanya Adam dibandingkan iblis dan bandingkan yang lainnya? Makanya waktu Allah mengatakan, wahai Adam, wahai iblis, apa yang mencegah kau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kalau kedua tangan ternyata ditakwil, diartikan dengan kekuatan, dengan nikmat, maka iblis bisa bantah. Saya juga diciptakan dengan kenikmatanmu, saya juga diciptakan dengan kekuatanmu. Tapi iblis tidak bisa bantah dari sisi itu. Ini menunjukkan Adam spesial diciptakan dengan kedua tangan Allah. Oleh karenanya pada hari kiamat kelak datang orang-orang manusia semuanya kepada Adam alaihissalam, kemudian mereka berkata, ya Adam anta abul bashar khalaqakallahu biyadaihi. Wahai Adam, engkau adalah nenek moyang manusia, Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Semua manusia tahu Adam spesial. Produk pertama dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Manusia. Tidak sama dengan manusia yang lain, ya. Dan Allah jadikan dalil bahwasanya Adam diciptakan dengan kedua tangannya untuk memerintahkan iblis sujud kepada Adam. Lantas kita bilang Allah tidak punya tangan? Bagaimana sifat Allah? Tangan Allah banyak. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, ya wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Mereka tidak mengganggukan Allah sebagaimana mestinya pada hari kiamat, bumi dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yaminih, dan kemudian langit dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa, maha besar, tidak mungkin tangannya sama dengan tangan manusia. Mereka bilang Allah punya tangan, kalau punya tangan seperti tangan manusia. Bilang tidak, Allah punya tangan tidak bisa kita bayangkan seperti apa, tapi dia adalah tangan yang sangat agung, sifat yang sangat mulia. Di antaranya dengan kedua tangannya Allah menciptakan apa? Adam alaihissalam. Ini keistimewaan Adam yang kedua, ya. Pernah mendengar bahwasanya Allah mempunyai kedua tangan, namun kedua tangannya tangan kanan. Dalam Sahih Muslim memang Rasulullah SAW bersabda, wakilta yadaihi yamin, dan kedua tangan Allah adalah kanan, ya. Kalau hadis ini sahih dan dia dalam Sahih Muslim, semakin menguatkan bahwasanya tangan Allah tidak seperti tangan manusia dan tidak mungkin kita bisa bayangkan. Paham? Karena kalau kita bayangkan versi manusia, maka itu cacat, ya. Tatkala Allah mengatakan, kata para ulama, kenapa tangan kanannya, kanan semua tangan Allah adalah kanan? Karena kalau ada yang kiri seakan-akan ada tercela, kanan-kanan tangan yang kiri, ya. Ini kalau hadis itu sahih. Yang jelas ini semakin menguatkan bahwasanya tidak bisa kita bayangkan bagaimana tangannya Allah. Makanya Allah mengatakan, wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Pada hari kiamat kelak, ya, bumi seluruhnya dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yaminih, dan langit-langit dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh membagaimanakan tangan kanan tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin menjelaskan bahwasanya tangan Allah tidak seperti tangan makhluk. Tauhid al-asma' wa sifat mengandung 3 landasan pokok, 3 prinsip pokok yang harus kita imani. Sehingga kita bisa dikatakan mengimani atau mentauhidkan Allah dalam asma' wa sifat dengan benar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Amin Asy-Syanqiti rahimahullahu taala. Yang pertama adalah kita wajib menetapkan sifat-sifat Allah, semua sifat-sifat Allah, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa mempermisalkannya dengan makhluk, tanpa menyamakannya dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dirinya dalam Al-Qur'an, memperkenalkan dirinya dalam Al-Qur'an maupun sunnah yang sahihah bahwasanya dia memiliki sifat-sifat. Misalkan di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Di sini Allah memperkenalkan dirinya bahwasanya dia memiliki sifat kalam, dia berbicara. Maka kita wajib menetapkan Allah itu berbicara. Bagaimana dia berbicara? Wallahu ta'ala alam, kita tidak tahu. Yang jelas Allah itu berbicara sesuai dengan kelayakan, kebesaran, kesempurnaan Zat-Nya yang maha sempurna. Ini wajib kita tetapkan. Di satu sisi kita tidak boleh menyamakan kalamnya Allah atau berbicaranya Allah sama seperti berbicaranya manusia. Dalilnya adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Asy-Syura dalam ayat yang ke-11. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah tidak ada satupun yang semisal dengannya. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwasanya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Kita wajib menetapkan Allah itu Maha mendengar, Maha melihat.
Tentunya dengan pendengaran dan penglihatan yang maha sempurna. Allah mampu mendengarkan apa saja yang lahir maupun yang batin. Bahkan mampu mendengarkan apa yang menjadi bisikan di dalam hati kita. Allah bahkan mampu melihat yang lahir maupun yang gaib. Allah mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh pandangan manusia. Kita wajib menetapkannya dan tidak boleh kita menyamakan penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala sama dengan penglihatan dan pendengaran makhluknya.